Sekolah tuh sekarang kayak gimana sih di masa AKB ini atau adaptasi kebiasaan baru? Ada yang via daring, luring, atau apalah istilahnya. Kadang kan orang tua itu bingung, mereka harus nanya ke siapa. Sisi Siska Podcast. Halo, welcome back to Sisi Siska Official. Apa kabar semuanya Sobat Siska? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat ya, walaupun angka terkonfirmasi COVID-nya semakin banyak. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah, diberikan kesehatan selalu. Sobat Sisi Siska, banyak yang DM, message lewat WA nanya sekolah tuh sekarang kayak gimana sih di masa AKB ini atau adaptasi kebiasaan baru. Ada yang via daring, luring, atau apalah istilahnya. Kadang kan orang tua itu bingung, mereka harus nanya ke siapa. Makanya karena kita ini aktif lah di maupun di medsos, mau Facebook atau di mana pada DM ke saya. Nah, daripada bingung, di sini kita kedatangan tamu yang spesial. Langsung saya datangkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Haji Ronianto SPD MM, Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar. Selamat malam Pak Kabid, apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah baik Mbak Siska. Nah, Pak Kabid ini orang yang spesial menurut saya nih, Sobat. Beliau ini pernah di mana? Australia? Ya, alhamdulillah saya beri kesempatan untuk belajar di Adelaide, Australia Selatan. Selama berapa? 1 bulan, kurang lebih 1 bulan di sana. Speak in English luar biasa nih ya. Pak Kabid. Ya. Pak Kabid kan asli Cirebon ya? Iya, Asli Cirebon, orang utara. Saya dari Kapetakan. Kapetakan. Jadi mungkin gaya bahasa saya juga agak keras. Nah, ya nggak apa-apa, emang udah gaya bahasa kayak gitu. Pak Kabid, langsung aja nih. Yang tadi saya opening itu banyak yang tanya nih, terutama di sekolah dasar. Seperti kayak gimana sih aturan dari pusatnya? Bisa disampaikan? Baik, terima kasih Mas Siska. Ini saya suatu kehormatan ini bisa bincang bareng dengan anggota legislatif Kabupaten Cirebon. Mas Siska, untuk aturan yang terapkan oleh 4 menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Menteri Agama serta Menteri Kesehatan, itu untuk sekolah dasar khususnya selama zona itunya masih belum hijau, maka untuk sekolah khususnya SD itu tidak boleh ada tatap muka di sekolah. Sehingga aturannya ketika zona itu zona hijau, maka yang dibuka terlebih dahulu adalah untuk tingkatan SMA dan SMP. Oh, dari atas dulu. Dari atas dulu SMP, kemudian SMA itu kalau zonanya sudah hijau itu diperbolehkan tatap muka. Sementara untuk SD itu menunggu 2 bulan yang akan datang. Jadi menunggu 2 bulan yang akan datang. Kalau misalnya kemarin, kalau misalnya Kabupaten Cirebon ini dinyatakan zona hijau, maka SMA, SMK misalnya bulan Juli, maka untuk SD itu paling cepat adalah Septembernya gitu. Paling cepat September. Iya,
kalau itu sudah dinyatakan zona hijau. Gitu. Tetapi sekarang masih zona kuning, jadi masih belum semuanya bisa dibuka. Sekolah SMA dan SMP juga belum, apalagi SD gitu. Iya benar. Aturannya seperti itu. Sekarang tambah terkonfirmasinya, kemarin kita dapat info ya, beberapa orang, sekitar 16 orang. Iya. Di jadi beberapa kecamatan ya di Kabupaten Cirebon gitu. Iya. Nah, Pak Kabid, itu kan zona kita masih zona kuning kan ya, menurut Satgas Covid dan pemerintah provinsi dan pusat yang menetapkan itu. Itu kan di beberapa daerah, misalnya di satu kecamatan lain kan belum tentu zonanya itu zona kuning juga. Ada satu daerah atau satu kecamatan di satu kabupaten yang zonanya masih hijau karena belum ada yang terpapar. Nah itu berlaku nggak SKB 4 Menteri itu? SKB Menteri itu itunya hanya tingkat kabupaten. Zonanya zona kabupaten. Karena pergerakan di dalam satu desa atau dalam satu kecamatan itu terlalu cepat, Mbak. Jadi kalau misalnya di satu kecamatan zona hijau juga, mungkin di kecamatan sebelahnya masih zona merah atau zona kuning. Nah, pergerakan orang itu dari zona ke zona, dari kalau antar kecamatan itu cepat sekali, sehingga nggak sulit untuk bisa mencegah. Kalau misalnya kabupaten bisa lah dengan PSBB gitu, dengan itu. Tetapi kalau antar kecamatan, bahkan mungkin kalau antar desa sulit gitu. Sulit sekali untuk bisa membendung arus masyarakat itu. Sehingga aturan tentang zona itu kita berpegangan pada zona di tingkat kabupaten gitu. Berarti memang dari pusatnya sudah ada SKB 4 Menteri yang belum memperbolehkan sekolah ya. Kalaupun boleh itu SMA dulu, terus sampai runtutannya ke bawah ya. Nah, Pak Kabid, selama ini kita yang ada di pemerintahan daerah nih kan galau deh. Gimana sih menghadapi satu aturan yang sudah pasti dari pusat seperti itu, satu tuntutan masyarakat, kapan dong nyong ini nyong anak saya sekolah nih, anak Isun sekolah kapan gitu. Itu kayak gimana, pusing nggak? Ya itulah tuntutan kita gitu Mbak Siska. Kemarin ketika tanggal 13 Juli pertama kali di tahun ajaran baru untuk 2020-2021, kami juga sempat menghentikan perjalanan kami ketika ada satu SD yang anak dengan orang tuanya datang ke sekolah. Ngapain? Itu saya langsung berhenti di suatu SD di suatu SD di Kabupaten Cirebon. Saya melihat kok ini ada anak yang dituntun gitu sama orang tuanya. Kemudian saya berhenti. Saya langsung tanya kepada orang tuanya, Bu, mau kemana? Kata saya tuh bawa anak-anak. Kok sekolah Pak? Masa anak kita di sekolah-sekolah gitu? Bu, sekarang tuh nggak boleh sekolah, kata saya tuh, karena anaknya situasinya masih begini, takut ada wabah pandemi dan sebagainya. Pak, ibu guru anak abis nih sekolahan, masa guru beli ngajar makan gaji buta, anak kita kalau nggak diajar dia, kita sih beli Pak digawain di sekolahan supaya anaknya diajar. Itu adalah tuntutan masyarakat gitu. Bukan satu orang tua itu banyak, itu lebih dari 20 gitu. Dan itu semuanya ini terutama adalah anak-anak yang kelas rendah. Kelas rendah ya, kelas 1, 2, 3 di SD itu, karena di dalam pengajaran kelas 1, 2, 3 itu yang diutamakan adalah calistung, itu membaca, menulis dan berhitung. Itu adalah sebuah kemampuan dasar yang harus segera dimiliki oleh siswa di kelas 1, 2, 3 itu. Kalau misalnya pengajarannya tidak dilakukan, ya memang kesulitan. Anak kelas 1 suruh pengajar dengan sistem daring, tidak akan bisa. Yang ada juga main game aja. Tidak akan mampu. Nggak mampu, apalagi tidak akan mampu. Ya, saya aja seorang pernah menjadi guru SD ya. Guru SD itu ngajar kelas 1 itu belum tentu mampu. Nyerah gitu. Mungkin kalau hari ini muridnya 50, seminggu kemudian hanya 5 orang mungkin ya. pada kabur gitu ya. Pada kabur semua gitu. Jadi mungkinan karena untuk kelas 1 itu dibutuhkan guru yang sabar, kemudian telaten, membimbing anak, sehingga itu tidak semua
dipatuhi oleh meskipun guru tentu saja telah dibekali ilmu tentang pendidikan, tetapi tidak semua orang mampu untuk mengajarkan siswa-siswa kelas dasar itu. Nggak apa kalau ini lah, kalau ada apa-apa langsung protes live nggak apa-apa, ngedengung, berdengung nih guys. Dengung lagi. Ya nggak apa-apa kalau kita no edit nggak apa-apa, namanya juga podcast pak. Iya. Kayaknya teknisnya mau live ke kamera kayaknya sih ya, timnya sekalian eksis. Ini juga salah satu dari tim saya ada yang jadi guru SMP. Oh gitu. Iya, dan dia juga bingung. Akhirnya dia curhat ke saya. Selain ada yang DM, misalnya dia sendiri curhat langsung, misalnya gimana Bu? Saya tuh ada kebijakan dari kabupaten enggak sih sebenarnya, maksudnya di luar pusat apa, tapi tetap aja nanti kita melanggar ya nggak bisa. Aturan itu memang harus kita patuhi Bu ya, karena itu adalah aturan menteri dan kita sebagai istilahnya aparatur pemerintah ya harus patuh terhadap aturan itu. Kemudian adapun di lapangan kemudian terjadi berbagai macam istilahnya inovasi, mungkin ya inovasi, ada yang melakukan guru kunjung gitu, home visit, ada yang melakukan kelompok-kelompok dan sebagainya. Itu selagi kegiatan itu tidak ya dengan pendapat kami dengan mematuhi protokol kesehatan, mungkin ya kita mungkin untuk mata ya, karena memang tuntutan dari masyarakat juga karena tuntutan dari masyarakat juga. Kalau kita melarang sekaligus itu juga mungkin nanti masyarakat juga akan bergejolak gitu, akhirnya ya kita maka ketika itu masih dianggap aman. Namun kalau misalnya itu terjadi seperti yang di Kecamatan Pleret itu ya, itu kami sudah langsung instruksikan kalau itu tutup semua, nggak boleh ada kegiatan. Jadi semuanya kalau misalnya itu terjadi temuan kasus baru di suatu tempat, maka minimalnya satu desa itu harus tutup semua sekolahnya, tidak ada kegiatan, baik itu gurunya juga tidak boleh ke sekolah itu minimal 14 hari. Itu sudah instruksikan. Ada beberapa desa yang di sekitar Turusemi itu sudah kami lokalisir, udah tidak boleh ada kegiatan apapun di sekolah maupun di kegiatan-kegiatan di kelompok di rumah-rumah. Kunjung ya nggak bisa, kita instruksikan tidak, di stop dulu untuk sementara waktu sampai dengan ada kejelasan status dari pasien-pasien terduga terpapar COVID tersebut. Ya, jadi sebenarnya yang bikin galau kita tuh satu sisi ya tadi yang saya bilangnya pusat, satu sisi tuntutan orang tua karena mungkin melihat anak-anak satu bermain di luar, kalau yang ada yang ngegame aja pakai handphone, ya itu yang bikin galau kita orang tua sebenarnya sih. Nah tadi yang ada kelompok-kelompok, bisa nggak sih Pak, misalnya kan kita ada dana bos nih, bisa nggak ini masih ngedengung aja, apa ta? Dana bos itu kita peruntukkan misalnya di setiap kelompok itu di rumah ada satu fasilitas, dari mulai whiteboardnya, terus hand sanitizer atau ya kalau hand sanitizer sedikit ya, atau galon, terus ada cuci tangannya di setiap rumah kelompok. Misalnya kelas 1 itu ada 4 kelompok. Nah setiap rumahnya diberikan dari dana bos. Bisa nggak sih sebenarnya kalau kayak gitu? Nanti berbenturan lagi seolah-olah kita mengizinkan itu. Oh iya, laporannya ya. Laporannya nggak bisa gitu, karena nanti disangkanya melegalkan pembelajaran di rumah. Itu juga sebenarnya tidak boleh, aturannya seperti itu ketigaan. Ya tapi tadi sih Bu, pembelajaran mebel daring itu memang sebuah solusi ya di dalam dunia pendidikan di musim pandemi sekarang ini. Namun demikian ada beberapa mungkin kelompok masyarakat yang mungkin dari sisi ekonomi, dari sisi pendidikan itu kurang mampu untuk melakukan hal tersebut. Kalau misalnya pada
misalnya harus laptop dan sebagainya kan sulit untuk masyarakat menengah ke bawah gitu. Jadi minimalnya harus ada HP. Kemudian untuk itunya kuotanya juga harus beli pulsa. Kami juga memahami betul. Ya mohon maaf untuk orang-orang yang kurang mampu ya Bu, untuk beli gas melon aja susah, apalagi beli Kuota ya, berapa puluh, 20.000 sehari itu kan sangat itu. Lumayan untuk kuota aja. Saya sempat juga dengan berbincang dengan ibu-ibu ya di sebuah SD dasar. Kata saya tuh, Bu, enak di rumah padahal sih kalau misalnya anaknya nggak belajar di sekolah tuh ibu nggak ngasih uang jajan gitu. Mereka pada protes, mereka protes katanya, oh ya Pak, tahu nggak anak saya nih Pak sehari itu 7.000 Iya. uang sakunya. Itu dari jam 7 Pak sampai jam 1 baru pulang. Sekarang jam 9 aja jajannya tuh sudah lebih dari 10.000 katanya gitu. Nah itu yang memang fenomena seperti itu memang keadaannya karena situasi di rumah gitu, anak ada di rumah sehingga mungkin ada orang jualan lewat yang minta beli dan sebagainya, sehingga itu dengan adanya pandemi sekolah ini bukan di sisi ekonomi mereka itu mungkin justru membengkak pengeluarannya gitu. Belum kuotanya. Itu belum Ada kuotanya. yang juga kemarin ngobrol dengan saya, mending kalau kuotanya dibeli dari sekolah. Jadi saya sih nggak apa-apa kalau kayak gitu. Tapi kan tuh handphone sih ya zaman sekarang banyak katanya. Tapi memang nggak semuanya. Cuman kalau kuota dirasa semua mau kelas menengah, mau kelas menengah atas, menengah ke bawah juga dirasa kalau 20.000 sehari, wah ya lumayan. Ada nggak sih kebijakan atau aturan dari pusat atau dari daerah? Ya udahlah, kasih dana bos buat kuota siswa. Dimungkinkan, diperbolehkan di dalam aturan bos yang peraturan menteri itu diperbolehkan untuk membeli kuota untuk guru maupun siswa. Ya, guru juga perlu. Ya, untuk guru juga dengan siswa. Namun demikian kita juga harus melihat kemampuan dana bos juga ya, karena dana bos juga tidak bisa mengcover seluruhnya. Betul. Artinya ketika anak-anak yang kurang mampu mungkin itu bisa kita subsidi untuk dibelikan kuotanya, itu diperbolehkan. Tetapi ya ini juga kita harus kontrol, karena kalau misalnya sudah berikan kuota ini jangan sampai anak itu digunakan untuk nge-game dan sebagainya gitu kan, itu sulit juga kontrolnya gitu. Kalau misalnya sehari 20.000, kalau misalnya 1 bulan itu 20 hari yang itu 400.000 harus dihabiskan untuk satu orang gitu. Lumayan juga ya, kalau dari sekian orang nggak akan bisa, tidak akan mampu. Artinya kalau semua anak di handle kuotanya, tetapi kalau misalnya anak-anak yang tidak mampu saja itu mungkin memungkinkan untuk bisa dibantu. Istilahnya dari sekolah juga harus ada gotong royongnya ya Pak ya. Kalau yang rasa mampu ya jangan untuk dana bos untuk kuota gitu. Jadi kita saling ikut prihatinan dengan masa pandemi sekarang. Apalagi sekarang orang tua siswa itu kan satu dilema ekonominya juga. Tidak semua yang tadinya mapan, mungkin kita nggak tahu mereka sekarang lagi ekonominya jatuh. lagi terpuruk gitu ekonominya, memang situasinya serba tidak tidak menentu gitu. Ini kita memang lagi kekacauan di semua sistem. Bukan cuma pendidikan aja, tapi memang pendidikan berpengaruh untuk masa depan anak kita sebenarnya. Ada yang ngirim pesan juga di Facebook saya, kapan dong kadisdiknya? Nah ini perwakilan aja dulu, kabitnya aja dulu ya, sama aja kan. Dari aturan SD SMP sama semuanya seperti itu sama. Nah kalau di kota Cirebon, saya kan dengar tuh mereka kerjasama dengan salah satu media. Itu ada belajar lewat televisi. Kira-kira inovasi apa yang dari kabupaten untuk mengurangi kuota atau mengurangi apakah seperti kota mau niru dengan salah satu media televisi atau kayak gimana? Iya.
Untuk Kabupaten Cirebon yang luasnya 40 kecamatan gitu ya, untuk sebuah media televisi yang ada di Cirebon itu belum bisa mampu untuk menjangkau daerah-daerah yang itu, daerah-daerah pedalaman pelosok gitu. Kalau misalnya di Kota Cirebon mungkin hanya 5 kecamatan dan itu bisa dipantau, tetapi kalau Kabupaten Cirebon itu sulit. Oleh karena itu kami itu hanya menginginkan menginstruksikan kepada sekolah itu buku-buku yang urutilas itu kan setiap siswa itu ada satu buku, setiap pelajaran ada satu buku paket yang dianukan oleh sekolah ya dari dana BOS. Jadi anak tidak membeli bahan ajar jarak jauh itu, nanti itu isinya soal-soal. Jadi pendamping tadi kan bukunya tidak boleh dicoret-coret, nah itunya silahkan coret-coretnya ada di bahan ajar jarak jauh itu, di situ berisi soal-soal. Nah itu nanti bisa dikolaborasikan, bisa diambil oleh guru atau disetorkan oleh guru sebagai bahan untuk penilaian gurunya gitu. Itu udah dari kelas 1 sampai kelas 6? Sudah semua. Sudah semua. Dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah ada bahan ajar jarak jauh. Kita sudah mencetak dan itu nanti akan terus bergulir sampai dengan selesai kegiatan